Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Lampung, khususnya kelas 11 TKRO. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-11 dan kemarin kalian sudah melaksanakan kegiatan UTSJJ. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal UTSJJ kemarin, dan silahkan kalian simak informasi pembahasan dari saya dari awal sampai akhir, supaya kalian nanti pada saat mengerjakan ulang soal UTSJJ ini atau sebagai soal susulan, kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena setelah pembahasan soal ini, nanti kalian akan mengerjakan soal susulan ataupun soal remediasi bagi yang belum mengikuti UTSJJ atau nilainya yang masih di bawah KKM. Jadi silahkan nanti kalian buka link yang sudah saya sharekan di pengumuman. Baiklah, untuk waktu yang sekarang ini silahkan kalian perhatikan dengan baik. Saya akan mulai menjelaskan informasi pembahasannya, ya. Namun sebelumnya silahkan kalian untuk selalu semangat menjaga kesehatan, dan tentunya juga harus semangat belajar, karena kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung. Jadi kalian kembali lagi masih belajar secara online. Pembahasan soal UTSJJ yang kemarin pun masih saya lakukan secara online, jadi masih melalui tayangan video. Baik, saya mulai saja untuk pembahasan soalnya ya. Silahkan kalian lihat. Kita mulai dari nomor yang pertama. Untuk nomor yang pertama, di situ tertulis soalnya adalah teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis yang sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan. Itu disebut dengan teks apa? Kemarin pada saat kita belajar di PJJ, kalian sudah saya informasikan dan di situ juga ada ya. Ini namanya adalah teks prosedur. Ada di option C ya. Yang kedua, ciri-ciri yang terdapat di teks prosedur kompleks adalah, itu lebih tepatnya yang E, ada tujuan, ada langkah-langkah dan penegasan ulang. Kemudian yang nomor 3, bagian yang berisikan cara melakukan atau membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir dinamakan sebagai langkah-langkah. Yang selanjutnya, nomor 4, di situ ada soal kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat imperatif. Ya, kalimatnya namanya adalah imperatif. Yang berikutnya, nomor 5, konjungsi yang menerangkan waktu adalah konjungsi apa namanya? Temporal. Kalau yang A itu hiperbola adalah sebagai majas. Kemudian
korelatif ini sama saja dengan perbandingan ya. Kemudian interrogatif ini sama saja dengan pertanyaan. Jadi lebih tepatnya ke konjungsi temporal. Kemudian nomor 6. Di situ ada kutipan teks. Kutipan teks, kalau kalian baca secara cermat, itu kategorinya adalah teks prosedur. Kenapa kok prosedur? Karena di situ menjelaskan langkah-langkah dalam mengoperasikan komputer. Lebih tepatnya adalah mematikan komputer dari awal sampai akhir. Jadi teksnya dinamakan sebagai teks prosedur. Berikutnya nomor 6, masih berupa kutipan teks, kutipan kalimat ya. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. Di situ ada 3 kalimat yang mana kalian diminta untuk mengurutkannya. Nah, lebih tepatnya itu adalah sebagai paragraf prosedur, yang mana yang pertama adalah urutannya nomor 3, kemudian nomor 2, setelah itu nomor 1 ya, ini. Terus yang ke-8, nomor 8, perhatikan prosedur pengisian tinta printer. Ada urut-urutannya lagi, kalian diminta untuk mengurutkan kembali. Jadi masih seputar penyusunan teks prosedur. Jadi lebih tepatnya yang pertama urutannya adalah nomor 1, nomor 5, nomor 3, nomor 2, kemudian nomor 4 dengan kalimat yang sudah tertulis di situ. Kalian tinggal memperhatikan kata kunci dari setiap kalimat agar kalian bisa menyusunnya. Nomor 8 sudah, sekarang ke nomor 9. Nomor 9 soalnya, cermatilah kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ada 4 kalimat. Itu menurut kalian teks prosedur apa? Kalau kita lihat untuk memilih judulnya, ya lebih tepat itu sebagai teks prosedur untuk pendaftaran sekolah secara online ya. Kok bisa kalian bisa memilih seperti itu? Tinggal kalian lihat kata kunci di setiap kalimat, jadi kita bisa memasukkan ke jawabannya. Lebih tepatnya adalah yang B. Kemudian nomor 10 ada soal cermatilah kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, masih ada bentuk soal kalimat. Di situ ada 4 kalimat. Kalian diminta ketika kalian lihat ke pertanyaannya diminta untuk apa? Nah, soalnya ya saya bacakan saja. Berdasarkan prosedur tersebut, pengumpulan berkas atau syarat-syarat terdapat pada tahap. Nah, berarti kalian diminta untuk menjawab tahap apa dari 4 kalimat ini. Nah, di situ ada 5 jawaban. Nah, yang tepat adalah melakukan verifikasi di sekolah. Kembali lagi, ketika dalam bentuk kalimat seperti itu, yang kita tandai adalah kata kunci utama dari setiap kalimat dalam soal tersebut, agar kalian bisa menjawabnya. Yang berikutnya, nomor 11. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Ada
4 yang bunyinya yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berusia 17 tahun, yang keempat membawa surat pengantar dari RT, yang keempat tadi yang ketiga ya, yang keempat fotokopi kartu keluarga. Bagian prosedur kompleks pembuatan KTP di atas adalah, nah ini soalnya. Apa menurut kalian? Ya, kita jawab sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Ini. Yang nomor 12. Bacalah paragraf di bawah ini. Ada kutipan paragraf, soalnya di situ adalah di atas adalah salah satu tahap pembuatan buku paspor. Dalam tahapan tersebut, terdapat kegiatan yang termasuk prosedur. Yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Membayar paspor, tanda tangan paspor, minta informasi jadwal pengambilan paspor. Ini adalah tahapan dalam pembuatan buku paspor. Tuh. Yang selanjutnya nomor 13. Perhatikan wacana berikut dengan cermat. Ada kutipan teks, kemudian kalian diminta untuk menyatakan tujuan. Itu terdapat pada kalimat yang mana? Yang E. Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan. Nomor 14. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Ada 3 kalimat. Nah, kalimat soalnya bunyinya adalah kalimat prosedur kompleks di atas menggunakan kalimat apa? Imperatif. Kenapa kok imperatif? Karena di situ kata kunci dari kalimat imperatif itu menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Kalimat imperatif itu sama saja dengan kalimat perintah ini. Berarti jawabannya yang B. Yang selanjutnya nomor 15. Ada kata dan serta lagi pula di samping itu merupakan termasuk apa? Ya, ini merupakan konjungsi. Konjungsi nama lainnya adalah kata penghubung. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16. Silakan kalian perhatikan, ada kutipan teks. Cermatilah teks berikut. Tanaman selada sebenarnya tahan dalam keadaan segar selama beberapa waktu. Dengan catatan, pada saat menyimpan sebaiknya di tempat yang dingin. Caranya, tempat itu ditaburi butiran atau remukan es. Nah, kalimat soalnya. Pernyataan di atas adalah tahap kegiatan yang disebut, ya lebih tepatnya adalah penyimpanan. Yang selanjutnya nomor 17. Cara membuat botol kaca. Ada 8 tahapan. Kalian diminta untuk menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat teks prosedur yang tepat. Maka jawabannya adalah ada urutan yang pertama di nomor 6, kemudian nomor 5, nomor 7, urutan selanjutnya nomor 2, terus nomor 8, nomor 4, nomor 1, dan nomor 3. Tuh, ya jawabannya berarti A. Nomor 18. Bacalah teks prosedur berikut. Ada kutipan kalimat, kalian diminta untuk menjawab soal
yang bunyinya adalah kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang, ya kalian diminta untuk menjawab apa sih isi dari bagian kutipan teks prosedur tersebut. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yang C. Salah satu langkah pembuatan cincau. Yang selanjutnya ada kutipan teks di situ, kalian perhatikan teksnya dan teks itu untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. Jadi silahkan kalian lihat bunyi kutipannya. Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru, sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Nah, pertanyaan nomor 19. Tujuan dalam teks prosedur tersebut adalah yang mana? Yang B, yaitu untuk meningkatkan potensi membaca puisi di pentas. Nomor 20. Judul yang relevan dalam teks prosedur tersebut itu terdapat dalam wacana apa? Ya, judul yang tepat yang relevan itu adalah yang E, teknik membaca puisi di atas pentas. Jadi judul yang tepat sesuai dengan wacana ini. Ya, jadi yang tepat adalah yang E. Selanjutnya nomor 21. Teks eksplanasi. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Kalau di PCC itu ada teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi itu apa? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan berkaitan dengan fenomena. Jadi di sini jawabannya yang lebih tepat adalah yang A. Teks yang berisi tentang penjelasan. Kemudian nomor 22. Teks eksplanasi itu bertujuan untuk, karena berkaitan dengan fenomena berarti sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kejadiannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Lanjut ke nomor 23. Soal nomor 23 itu berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi, kecuali yang mana? Berarti yang bukan. Yang bukan sebagai ciri-ciri teks eksplanasi itu jawabannya adalah yang E. Berisi langkah-langkah kerja. Kemudian nomor 24. Nomor 24, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan. Ya, jawabannya yang C. Bagaimana dan mengapa. Nomor 25. Di dalam teks eksplanasi secara umum membahas tentang berbagai fenomena sebagai berikut, kecuali
Yang mana? Ya, jawabannya yang D, fenomena kawin cerai artis. Ini berarti yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian yang nomor 26, struktur teks eksplanasi adalah, itu ada jawabannya di option B, pernyataan umum, urutan sebab akibat, kemudian penutup. Yang nomor 27, tahap pernyataan umum berisi tentang, ya, jawabannya yang A, apa yang akan dijelaskan. Yang selanjutnya kita akan membahas nomor 28. Soal nomor 28 bunyinya seperti ini. Paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang merupakan bagian pada kalimat pembahasan. Di sini teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu fenomena. Berarti kalimat ini lebih tepatnya itu sebagai bagian pernyataan umum. Jawabannya yang A. Nomor 29, kalimat pernyataan umum yang tepat untuk teks eksplanasi tentang kekeringan yaitu, jawabannya yang E, kekeringan merupakan salah satu fenomena alam ketika musim kering terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nomor 30, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya yang C, bagaimana dan mengapa. Nomor 31, berikut ini bukan ciri ceramah. Yang mana yang bukan ciri ceramah? Apakah tujuannya jelas, mengandung opini saja, atau isinya mengandung kebenaran? Yang D, cara penyampaian sesuai dengan pendengar. Yang E, menciptakan suasana yang efektif. Ya, jawabannya yang B, mengandung opini saja. Kita lanjut ke nomor 32. Ceramah dilakukan oleh siapa? Oleh pembicara. Berarti yang A bukan, yang B juga bukan, kemudian yang C juga bukan, yang D bukan ya. Kemudian nomor 33, nomor 33 di situ soalnya berbicara di depan umum untuk menguraikan suatu objek, pengetahuan, atau informasi umum lainnya untuk tujuan tertentu di depan pendengar atau audiens, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital, adalah pengertian dari, ya, jawabannya yang A, ceramah. Lanjut ke nomor 34. Ceramah bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang tua maupun muda. Hal tersebut disebut ceramah, disebut sebagai ceramah umum. Jawabannya yang B. Kita beralih ke nomor 35. Nomor 35 soalnya, isi teks ceramah mengandung, ya,
Jawabannya yang B, kebenaran. Kemudian nomor 36. Nomor 36 ada kutipan teks. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan topik pidato tersebut. Topik yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah yang A. Peringatan Sumpah Pemuda. Nomor 37. Bacalah teks di bawah ini. Ya, teksnya cukup panjang, jadi kita langsung ke soalnya. Inti dari teks ceramah tersebut adalah dengan kalian melihat dan membaca kutipan teksnya, bisa kita jawab inti dari teks ceramah tersebut adalah yang A. Pentingnya sabar. Kemudian kita lanjut ke nomor 38. Nomor 38 soalnya tujuan ceramah adalah lebih tepatnya yang A. Memberikan nasihat. Ini tulisan bakunya bukan nasihat, melainkan nasihat. Terus ke nomor 39. Yang bukan manfaat ceramah adalah yang C. Membuat bising atau berisik. Nomor 40. Jawaban ini nanti dipakai untuk menjawab soal nomor 40, 41, dan 42. Ada kutipan teks di situ. Menurut kalian ini termasuk teks apa? Ya, ini termasuk teks ceramah. Kita masuk ke soal nomor 40. Nah, teks tersebut termasuk teks apa? Ya, tadi sudah saya singgung, ini termasuk ke dalam teks ceramah. Jadi jawabannya nomor 40 itu yang A. Nih ya, A ya. Terus ke nomor 41. Salam pembuka ditandai dengan kalimat. Nah, kita lihat ke atas dulu. Kalimat pembukanya apa? Ini kalimat pembukanya. Assalamualaikum. Berarti jawabannya yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke nomor 42. Perhatikan kalimat berikut. Nah, saya ambilkan saja di situ, langsung saya tuliskan dengan kalimat puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Kalimat tersebut termasuk, ya, lebih tepatnya itu yang B, ucapan terima kasih ya. Kemudian yang nomor 43. Ini yang nomor 42, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nomor 43.
ada kalimat soal teks tersebut termasuk struktur bagian yang mana? Ini penutup. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah kata kunci yang menandakan kalau teks tersebut bagian dari penutup. Ada nomor 44 dan 45. Ya, jadi soalnya ada 45. Untuk nomor 44 dan 45 cermati kutipan di bawah ini. Ya, soal nomor 44 itu bunyinya adalah yang memberi sambutan dalam teks di atas adalah siapa? Yang memberi sambutan itu komite sekolah. Berarti jawabannya yang E. Nomor 45. Harapan yang diinginkan pembawa sambutan adalah harapannya, berarti jawabannya adalah yang D. Para siswa mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini ya. Jadi ada 45 soal kemarin dalam UTS-JJ. Nomor 1 sampai 45 sudah saya bahas secara singkat, dan di situ juga sudah ada jawabannya, bisa kalian lihat dan kalian perhatikan kembali. Apabila kalian belum bisa memahaminya, bisa kalian buka, kalian simak tayangan video saya dari awal sampai akhir, agar ketika nanti kalian membuka link soal susulan maupun link soal remediasi bagi yang belum mengikuti ataupun yang nilainya masih di bawah KKM, bisa mendapatkan nilai akhirnya lebih baik lagi ya, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan singkat soal UTS-JJ kemarin. Apabila ada yang masih kurang sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.